杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagaimanapun, sudah 5 atau 6 tahun sejak Yangke meninggalkan keluarga Yang. Ketika dia pergi, Yangke masih orang biasa yang tidak bisa berlatih kultivasi. Tetapi sekarang, setelah dia kembali, Yangke telah mencapai alam esensi sejati tingkat ke-7, sehingga rasanya seperti mimpi. Namun Yangke juga sangat prihatin dengan kedua orang tuanya, karena aturan klan, dia tidak bisa kembali mengunjunginya. Selain itu, Dong Qinghan memberitahunya terakhir kali bahwa ibunya berlari keluar hanya untuk menemuinya secara diam-diam. Tetapi ternyata ditemukan oleh keluarga, sehingga Yang Yingfeng, ayah Yangke, menggunakan tubuhnya untuk menerima hukuman. Sehingga dia menderita 30 pukulan yang membuat Yangke semakin khawatir. Karena Yangke tidak tahu apa yang terjadi pada kedua orang tuanya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi dengan pikirannya yang naik turun, dia buru-buru meninggalkan kawasan terlarang di kolam Hualong. Begitu ia meninggalkan awan dan kabut, dia melihat dua sosok berdiri tegak di sana dengan tenang, menunggunya di kawasan terlarang. Mereka semua saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Bahkan Yangke tidak pernah menyangka bahwa kedua orang tuanya akan menunggu di sini. Lagi pula, dia baru kembali ke keluarga kurang dari setengah hari. Jika tidak ada yang mengirim pesan, mungkin kedua orang tuanya itu tidak tahu jika dia sudah kembali. Adapun Yang Yingfeng dan Dong Yushu tidak menyangka bahwa putra mereka akan muncul di hadapan mereka secepat ini, sehingga masing-masing dari mereka belum pulih dari keterkejutan mereka. Sebelumnya, Yang Yingfeng mengatakan bahwa Yangke akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari untuk keluar. Setelah memasuki kolam transformasi naga ini untuk melebih-lebihkan kualifikasi Yangke sebanyak mungkin. Sebelumnya, mereka telah mengetahui tentang tingkat kultivasi Yangke dari Tung Feng, bahwa dia telah menyingkirkan masalah kekurangan bawaan saat itu. Tetapi bagaimana dengan kultivasi Yangke? Mereka juga tidak tahu. Diperkirakan jika Yangke tinggal di kolam Hualong selama 1 atau 2 hari, meskipun kualifikasinya kurang bagus, tapi itu normal. Tanpa diduga, Yangke keluar dari kolam transformasi naga hanya dalam waktu setengah hari. Jadi dengan waktu yang begitu singkat ini, itu sudah menunjukkan bahwa kualifikasi Yangke sangat bermasalah. Saat ini, mereka bertiga saling berpandangan. Kemudian Yangke tersenyum, seolah-olah dia belum pernah memiliki senyuman yang begitu meyakinkan dan ceria selama bertahun-tahun. Mulut Dong Suzu tiba-tiba mati rasa, sehingga air matanya mengalir di wajahnya, dan dia melangkah maju dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dia langsung memeluk putranya. Tapi Yangke hari ini jelas tidak lagi seperti dulu. Dia telah tumbuh jauh lebih tinggi selama bertahun-tahun di luar, dan Dong Suzu sebenarnya setengah lebih pendek darinya. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa berjinjit. Membungkus tubuh kecilnya, melingkarkan tangan di leher Yangke dan menundukkan kepalanya di bahu rampingnya. Dia menyentuh rambutnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di punggung lebarnya. Dia membuka ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tapi dia tidak bisa. Jadi semuanya digantikan oleh isak tangis. Pada saat air matanya jatuh ke bau Yangke, perasaan hangat menyelimuti dirinya. Mencium aroma yang membuatnya terpesona ketika dia masih kecil, sehingga seluruh pikirannya terasa damai. Relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak sepenuhnya dalam tubuh dan pikiran Yangke. Seolah-olah kapal yang sudah lama berlayar akhirnya kembali ke pelabuhan dengan selamat.
Yang Yingfeng adalah seorang pria berpakaian besi, namun memiliki lingkaran merah di matanya saat ini. Diam-diam memiringkan kepalanya dan mengedipkan mata dengan keras. Bu, saya kembali. Yang Ke bergumam pelan. Dong Suzu akhirnya menenangkan kegembiraannya. Sambil menepuk punggung Yang Ke dengan lembut, dia mengangguk berulang kali. Senang bisa kembali, senang bisa kembali. Setelah mengatakan belasan kali berturut-turut, suaranya perlahan menjadi tidak terlalu gemetar. Di akhir kalimat, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa, kemudian dia melepaskan Yang Ke, meremas baunya dengan kedua tangan dan berdiri di depannya. Atas dan bawah melihatnya, mata indahnya penuh kegembiraan, karena Yang Ke telah tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, dan bukan lagi anak yang lemah seperti dulu. Sekarang putranya berdiri di depannya, dia benar-benar merasa bisa mengandalkannya. Memikirkan hal ini, Dong Suzu mulai menangis lagi. Bagaimanapun pertumbuhan setiap orang selalu disertai dengan kesulitan. Dan kondisi Yang Ke tidak terlepas dari kesulitan yang dideritanya di luar selama beberapa tahun terakhir. Yang Ke mengedipkan mata Yang Yingfeng dan memberi isyarat agar dia datang dan menghiburnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ayahnya benar-benar menundukkan kepalanya dan menatap ke langit dengan sudut 45 derajat, seolah-olah ada burung terbang di langit dan dewa tua itu ada di tanah. Di sana dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, namun sudut matanya lembab. Yang Ke tidak punya pilihan selain menghibur dirinya sendiri. Oke, berhenti menangis. Yah, orang-orang melihat lelucon. Dong Suzu mengangguk dengan lembut, menyeka air matanya, namun matanya bengkak seperti buah persik. Segera Yang Ke lalu memandang Yang Yingfeng sambil tersenyum. Ayah! Teriak Yang Ke pelan, namun saya tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Yingfeng. Dia terlihat begitu bersemangat sehingga dia segera menoleh dan memeluk Yang Ke dengan wajah serius. Dia membuka mulutnya dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya bertemu dengan anak saya, bukan orang yang lebih tua dari generasinya. Mengapa saya mengepalkan tangan? Apakah mungkin saya harus memberi hormat kepadanya? Memikirkan hal ini, wajah tua itu memerah dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan dan menjentikkan lengan bajunya tanpa meninggalkan bekas, mengibaskan debu yang tidak ada. Dia meletakkan tangannya di belakang pantatnya, mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, "Baiklah, Anda kembali." Yang Ke mendengus dan tiba-tiba merasa pertanyaan ini agak tidak terjawab. Jadi dia hanya bisa mengangguk. "Baiklah, saya kembali." "Pulanglah." Yang Yingfeng gelisah, melambaikan tangannya dan pergi lebih dulu, namun telinganya merah semua. Yang Ke dan Dong Suyu saling memandang dan mengikuti di belakang Yang Yingfeng, kemudian keduanya tertawa. Meskipun Yang Yingfeng tidak banyak mengungkapkannya, ketika melihat Yang Ke, siapapun tahu bahwa saat ini dia merasa cukup bangga pada dirinya sendiri. Dan bahkan langkahnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Di rumah tuan keempat, mereka bertiga berjalan cepat dan kembali ke rumah dalam waktu singkat. Rumah tuan keempat tidak besar, tapi juga tidak kecil. Bagaimanapun dia adalah keturunan langsung dari generasi sebelumnya. Bahkan hanya ada selusin pelayan di rumah itu, yang membuatnya tampak agak sepi dibandingkan dengan tempat yang lain. Setelah memasuki mansion, semua pelayan yang mereka temui di sepanjang jalan memberi hormat kepada Yang Ke. Kemudian Yang Yingfeng dengan cepat meminta orang-orang menyiapkan hidangan dan membantu putranya membersihkan debu. Tetapi Dong Suzu menarik Yang Ke dan langsung berlari ke bekas kamar tidurnya. Mendorong pintu dalam ingatannya, Yang Ke perlahan masuk. Namun apa yang dia lihat tidak berbeda dengan apa yang dia ingat. Apakah itu penempatan atau tata letak benda-benda di dalamnya? Tidak ada perubahan sama sekali. Meja, kursi, dan tempat tidur juga bersih karena setiap hari ada yang datang membersihkannya.
Yang Yingfeng muncul seperti hantu dan berbisik. Setelah Anda pergi, ibumu sering kembali ke sini dan melihat-lihat tempat ini, seolah-olah dia melihat Anda masih di rumah. Dong Suju mencubit Yang Yingfeng tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun Yang Yingfeng berkulit kasar dan bertubuh tebal, tetap diam. Dia hanya menatap istrinya dengan curiga. Jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Saya hanya datang ke sini untuk mengingat Anda sesekali, kata Dong Suju cepat. Yang Ke sedikit mengangguk, mengetahuinya lebih baik daripada orang lain. Ruangan ini, saya khawatir tidak hanya ibu saya yang sering datang, tetapi juga ayah saya, karena seisi rumah dipenuhi aroma kerinduan orang tuanya kepadanya. Jelas Yang Ke bisa membayangkan Yang Yingfeng berdiri di sini, menghela nafas, dan dia juga bisa membayangkan Dong Suju duduk di tempat tidur, menangis dan menangis. 5 atau 6 tahun, lebih dari 1000 hari dalam malam. Karena mereka menjadi orang tua, Yang Ke tidak akan pernah memahami kesulitan hari ini. Namun Yang Ke bersemangat, nafasnya sedikit cepat dan dia tidak tahu harus berkata apa. Saya akan meminta para pelayan untuk membawakan anggur dan makanan ke sini. Ayo cepat makan. Yang Yingfeng menyadari bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia segera membuat alasan untuk menggosok telapak kakinya. Saya akan membantu. Nak, istirahatlah sebentar, kata Dong Suju perlahan. Setelah beberapa saat, para pelayan menyajikan anggur dan makanan. Semua hidangan dimasak oleh Dong Suju sendiri. Yang Yingfeng juga membawakan anggur berkualitas yang telah dia hargai selama bertahun-tahun dan tidak pernah mau diminumnya. Sekarang, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun. Mereka duduk di meja yang sama dan makan, dan itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Setelah beberapa saat, Yang Yingfeng mabuk, dan semua orang mabuk, meskipun anggurnya tidak memabukkan. Setelah beberapa saat, Dong Suju juga sedikit bingung setelah minum. Tetapi Yang Ke yang masih sadar. Itu saja untuk hari ini. Saya akan berbicara dengan Anda lagi besok. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, Yang Yingfeng tidak mengajukan pertanyaan apapun. Lagi pula, hari ini adalah pertama kalinya Yang Ke kembali ke rumah. Jadi Yang Yingfeng segera berdiri dengan goyah sambil berbicara. Dong Suju memegangi pipinya dengan tangannya dan berkata dengan mata mabuk, Anda bisa kembali sendiri. Saya ingin tidur dengan putraku malam ini. Saya sudah lama tidak mengajaknya tidur dengan saya. Mendengar itu, Yang Ke terkejut. Namun Yang Yingfeng memiliki ekspresi tenang. Dia mengangguk dan berbalik dan berjalan keluar pintu. Ayah! Yang Ke dengan cepat memanggilnya. Ada apa? Yang Yingfeng berbalik dan bertanya. Tidakkah menurut Anda ada yang salah? Yang Ke memiliki garis hitam di kepalanya. Yang Yingfeng berpikir serius sejenak, mengerutkan kening dan berkata, Apa yang salah? Yang Ke menutupi dahinya, mengetahui bahwa kedua orang tuanya mungkin benar-benar mabuk. Karena bagaimana mereka bisa memperlakukan seperti anak kecil? Mereka mungkin tidak dapat mendengarkan apa yang dia katakan sekarang. Jadi Yang Ke tidak punya pilihan selain memanggil pelayan dari luar dan membantu Dong Suju kembali ke kamar untuk beristirahat. Langkah kaki itu berangsur-angsur menghilang dan kumaman Dong Suju terdengar dari jauh. Jangan membuat masalah. Saya ingin mengajak anak saya tidur malam ini. Jika ada yang menarik saya pergi, saya akan menusuknya dengan kutukan. Mendengar itu, Yang Ke tidak akan pernah membiarkan kedua orang tuanya mabuk di masa depan. Dan Yang Ke memutuskan secara diam-diam. Keesokan harinya, saat fajar, Yang Ke bangun pagi-pagi dan berlatih teknik tubuh emas bangga menghadap matahari terbit. Energi sebenarnya di tubuhnya berkeliaran dan melompat-lompat. Dan sepertinya ada beberapa tanda terobosan. Ketika Yang Ke berada di keluarga Lu, dia menyerap sebagian besar kristal giok matahari.
Dan hari ini Yang Ke meminum 10.000 obat roh cair untuk membersihkan sumsum dari kotorannya. Jadi jika dia ingin menerobos sekarang, itu masih dianggap normal. Bersikaplah tenang, jangan sedih dan gembira, biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya. Setengah jam kemudian dia menyelesaikan latihannya dengan bermandikan keringat. Setelah sarapan, para pelayan datang untuk melapor karena ayahnya memanggilnya. Jelas Yang Ke tahu bahwa kedua orang tuanya pasti ingin mengatakan banyak hal kepadanya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Setelah membereskan sedikit, dia bergegas ke ruang kerja. Seperti yang diharapkan, tidak hanya Yang Yingfeng yang menunggu di ruang kerja, tetapi Dong Suzu juga duduk di samping, menatap pintu dengan penuh harap. Melihat Yang Ke masuki pintu, Dong Suzu segera berdiri dan menariknya untuk duduk di sebelahnya. Setelah mereka bertiga duduk, Yang Yingfeng terbatuk-batuk memandang Dong Suzu dan berkata, "Anda bertanya dulu atau baru sekah saya yang bertanya dulu?" "Anda boleh bertanya, yang ingin saya tanyakan hanyalah hal-hal sepele," jawab Dong Suzu pelan. Yang Yingfeng mengangguk, ekspresinya tegak, kemudian dia merenung sejenak dan berkata, "Apakah guru Anda sudah memberitahu Anda tentang hubungan saya dengan Pavilion Surga?" "Iya, guru sudah mengatakan semuanya." Yang Ke mengangguk. Bagaimanapun Pavilion Surga bukan hanya sekte Yang Ke, tetapi juga sekte guru Yang Yingfeng. Jadi bagaimana mungkin dia tidak peduli? Namun Yang Ke memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dan secara singkat menjelaskan semua ketidakadilan yang terjadi pada guru sebelumnya. Dan Yang Yingfeng mendengarkan dengan wajah muram dan ekspresi marah di wajahnya. Tapi tidak apa-apa sekarang, Qiu Yimeng membantu membangun kembali Pavilion Surga, dan sekarang berada di bawah nama saya. Sebelum nama sekte itu dipulihkan, itu hanyalah salah satu properti saya. Kesuraman di atas alis Yang Ke berangsur-angsur mereda. "Qiu Yimeng?" Yang Yingfeng dan Dong Suyu memandang Yang Ke dengan heran. "Wanita tertua dari keluarga Qiu itu?" "Iya, Anda benar," jawab Yang Ke tegas. "Bagaimana dia bisa membantu membangun kembali Pavilion Surga? Sekte itu dibakar oleh tuannya, jadi ini pasti salah." Yang Yingfeng mengerutkan kening dengan bingung. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan bertanya, "Di antara Anda dan dia, apakah tidak ada alasan?" "Saya membantunya sedikit, jadi dia ingin membalas budi untuk membangun kembali Pavilion Surga. Jadi itu bukanlah masalah besar baginya," kata Yang Ke ringan. "Apakah Anda membantunya sedikit?" Ekspresi Yang Yingfeng menjadi semakin aneh, memandang Yang Ke dengan tidak percaya, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa putranya sebenarnya bisa berhubungan dengan putri sulung keluarga Qiu. Dong Suju tersenyum bahagia dan memandang Yang Ke dengan penuh arti. "Nak, apakah Anda kenal orang ini?" "Tidak terlalu familiar, tapi juga tidak asing." Yang Ke mengangguk. Dong Suju mengerutkan bibir merahnya sambil berpikir dan tertawa. Gadis dari keluarga Qiu itu adalah orang yang hebat. Jika dia laki-laki, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Qiu berikutnya. "Nah, bekerja keraslah, terima dia." Namun Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas dia tidak tahu tentang Qiu Yimeng, meskipun tidak dapat disangkal bahwa wanita ini sangat menawan dan memiliki latar belakang yang baik. Jika dia bisa mendapatkan bantuannya, dia akan menjadi seperti dewa dalam pertempuran untuk memenangkan warisan. Tetapi Yang Ke memiliki beberapa naluri untuk menolaknya. Dia terlihat terlalu cerdik. Kelihayan seperti itu, seharusnya hal itu tidak terjadi pada seorang gadis muda. Mungkin ini juga merupakan tragedi datang dari keluarga besar. Meskipun kerjasama mungkin bisa dilakukan, tetapi tidak akan terjadi apa-apa dengannya. Memulihkan nama sekte itu. Yang Yingfeng berbisik pada diri sendiri. Qiu Yimeng tidak bisa menjadi kepala keluarga Qiu. Memang tidak mungkin dia lakukan ini.
Jika salah satu dari 8 keluarga besar di Zhongdu maju untuk memperbaiki nama pavilion surga, maka baskom kotoran di kepala pavilion surga dapat dihilangkan tanpa rasa khawatir. Meskipun nama sekte jahat sebenarnya bukan masalah besar, tapi yang paling penting, tuan jahat berasal dari pavilion surga, karena hal inilah yang membuat dunia takut dan membencinya. Apakah ada berita tentang guru? Yang bertanya dengan suara yang dalam. Yang Yingfeng menggelengkan kepalanya dengan getir. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki dengan banyak cara, tetapi setelah pertempuran itu, guru dan beberapa tetua di sekte semuanya menghilang, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Setelah jeda, Yang Yingfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi dan bertanya dengan penuh harap. Apakah guru Anda benar-benar telah maju ke tingkat kenaikan abadi puncak? Ketika tuan dari keluarga Qiu kembali, Yang Yingfeng juga segera mendapat kabar tersebut. Namun bagaimanapun juga, ini hanyalah pertanyaan sepihak dari tuan dari keluarga Qiu. Mungkin itu dibuat-buat untuk melalaikan tanggung jawab. Jadi Yang Yingfeng tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Belum lagi Yang Yingfeng, orang lain yang mendengar berita tersebut masih agak skeptis sampai sekarang. Karena bagaimana bisa Master Super seperti itu bisa muncul di sekte kelas 2? Benar-benar dipromosikan. Yang Ke mengangguk dengan berat. Setelah menerima penegasan Yang Ke, Yang Yingfeng menyeringai. Berjalan mondar-mandir di ruang kerja dan tiba-tiba berhenti lagi. Dia menepuk bahunya dengan keras. Oke, saya tahu guru pasti bisa dipromosikan, tapi saya tidak menyangka itu akan datang selama ini. Saat berbicara, Yang Yingfeng tampak santai, seolah-olah dia telah melepaskan sesuatu yang berat di hatinya. Bagaimanapun, Ling Taisu mengalami depresi dan ada simpul di hatinya karena insiden yang melibatkan kedua muridnya. Setelah lebih dari 10 tahun terbuang waktu, akhirnya dia membuat terobosan. Pasti karena dia telah menyelesaikan simpul di hatinya. Jadi tentu saja Yang Yingfeng akan berbahagia untuknya. Guru sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Yang Ke memutar matanya dan tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Raja jahat muncul dari aliran naga yang terperangkap dan bertarung dengan para penguasa sekte tersebut, sehingga guru juga menderita luka berat. Siapa murid yang tidak layak ini? Yang Yingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, sehingga matanya hampir pecah. Meskipun tuan jahat masih merupakan adik laki-laki Yang Yingfeng, sekarang dia telah menipu gurunya, menghancurkan leluhurnya, dan membunuh sesama murid di sektenya. Jadi bagaimana Yang Yingfeng tidak marah? Cepat atau lambat, saya akan membuatnya berlutut dan bersujud di depan guru untuk mengakui kesalahannya. Yang Yingfeng merasa kesal untuk beberapa saat dan kemudian buru-buru bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian guru diganggu oleh roh jahat dan nyawanya dalam bahaya karena saya melihat tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Namun saya mencoba memberinya sesuatu. Apakah Anda memberikan sesuatu padanya? Mata Yang Yingfeng sebesar telur merpati. Bahkan Dong Suju juga menutup mulutnya, seolah-olah keduanya menahan nafas karena sangat gugup. Iya, saya sendiri yang menyiapkan cairan obat. Tanpa diduga, saya benar-benar memberikan obat yang tepat. Bahkan tidak hanya membawa guru kembali dari neraka, tapi saya juga membantunya mengusir roh jahat di tubuhnya. Yang Ke memaksakan diri untuk mengatakannya dengan fasih. Setelah Master pulih, dia akan dipromosikan. Apakah Anda menyiapkan cairannya sendiri? Yang Yingfeng tampak ketakutan dan wajahnya seperti salju. Bahkan Dong Suju menepuk dadanya dengan tangan kecilnya. Diam-diam senang karena tidak ada hal besar yang terjadi. Jika tidak, reputasi membunuh gurunya tidak akan ada pada tuan jahat, tetapi pada Yang Ke. Jika itu masalahnya, Yang Yingfeng mungkin akan mati karena rasa bersalah. Yang Ke mendengus dan berkata, sebenarnya, saya tahu beberapa alkimia. Saya mempelajarinya di puncak tersembunyi awan di lembah Yaofuang.
Itu dia. Yang Yingfeng tiba-tiba menyadari. Apakah Anda tahu? Yang tertegun karena kedua orang tua itu tidak menunjukkan keterkejutan apapun dan sepertinya sudah tahu tentang masalah ini. Ya, King Han diam-diam mengirim pesan kepada kami. Dong Suju mengangguk. Lagi pula hal ini bisa dijelaskan karena Dong King Han dianggap sebagai keponakan ibunya sehingga tidak heran jika dia mengirimkan pesan. Tuan Xiao memang seorang master. Yang Yingfeng menghela nafas. Anda tidak harus melakukannya sendiri, hanya mengajari Anda beberapa hal dapat memiliki efek ajaib. Setelah menghela nafas dengan penuh emosi, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saya harus berterima kasih kepada guru dengan benar lain kali." Yang terkekeh dan mengangguk. Seharusnya begitu. Sekarang saya bebas, saya akan pergi ke puncak Yunyin secara langsung. Anugerah hidup guru saya sama dengan anugerah hidup saya sendiri. Jadi harus berterima kasih. Yang Yingfeng tampak bersyukur dan berbicara dengan tulus. Namun Yang Ke tiba-tiba menjadi depresi. Jika ayahnya pergi ke puncak Yunyin dan kedua belah pihak saling berhadapan, bukankah kebohongannya akan terungkap? Jadi dia segera berkata, "Ayah, sebaiknya ayah tidak pergi. Sifat tuan saya agak aneh. Jadi Anda mungkin tidak dapat menemuinya. Jika Anda pergi, jadi lebih baik saya pergi sendiri." Yang Yingfeng memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yang Ke benar. Selama bertahun-tahun, banyak orang dari klan ke-8 ingin pergi ke puncak Yunyin untuk meminta Xiao Fu Sheng memurnikan obat. Tetapi begitu banyak orang yang datang dan pergi. Tetapi hanya sedikit yang berhasil dan tidak ada satupun yang melihat bayangan sang master. Sehingga mereka kembali dengan sedih. Tidak apa-apa, jika Anda pergi ke sana, siapkan lebih banyak hadiah. Iya, saya mengerti. Yang Ke diam-diam menyeka keringat dingin. Dong Suju tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya dengan lembut. "Nak, apakah Anda masih ingat cara menyiapkan larutan obat itu?" Yang Ke tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya ingat. Kalau begitu," detak jantung Dong Suju berdetak lebih cepat dan dia memandang Yang Ke dengan antisipasi dan gugup. Jelas Yang Ke tahu apa yang diharapkan ibunya. Bagaimanapun Yang Yingfeng dilukai oleh Tuan Jahat saat itu dan menderita penyakit yang membandel. Bahkan sekarang sebagian energi jahat masih tersisa di tubuhnya. Jika bukan karena alasan ini, bagaimana mungkin Yang Yingfeng masih berada di tingkat ketiga alam kenaikan abadi? Bahkan Dong Suju sekarang berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7. Saat itu Yang Yingfeng adalah murid tertua Ling Taisu dan Tuan Jahat adalah murid kedua. Bahkan kualifikasi Tuan Jahat tidak ada bandingannya sehingga dia mendapatkan kesempatan mencapai alam kenaikan abadi. Namun, Yang Yingfeng sangat disukai oleh Ling Taisu dan kualifikasinya jelas tidak lebih buruk dari kualifikasi Tuan Jahat. Jika bukan karena alasan itu, bagaimana mungkin dia hanya berada di tingkat ketiga alam kenaikan abadi sekarang? Seharusnya levelnya setidaknya berada di sekitar tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi. Dan dalam hal ini, jika dilihat secara keseluruhan, energi jahat di tubuh Yang Yingfeng dan Ling Taisu berasal dari sumber yang sama. Dan Ling Taisu lebih kuat karena cairan ajaib itu dapat menyelesaikan energi jahat di tubuh Ling Taisu. Mungkin dapat menyelesaikan energi jahat di tubuh Yang Yingfeng. Jika penyakit keras kepala Yang Yingfeng dapat disembuhkan, masa depannya akan cerah dan dia bahkan mungkin dapat dipromosikan ke tingkat selanjutnya, alam kenaikan abadi. Saat itu, Yang Yingfeng keturunan langsung dari keluarga Yang, memiliki kualifikasi terbaik. Bahkan jauh lebih baik daripada kepala keluarga Yang Yinghao saat itu. Cairan obatnya bisa disiapkan dan bahan yang dibutuhkan tidak terlalu rumit. Yang Ke sedikit mengangguk. Mendengar itu, nafas Yang Yingfeng dan istrinya tiba-tiba menjadi cepat. "Ayah, saya ingin melihat apa yang terjadi di dalam tubuh Anda terlebih dulu." "Oke."
Yang Yingfeng mengangguk, duduk di sebelah Yang Ke dan mengulurkan tangan. Yang Ke mengangkat 2 jari dan sedikit menggerakkan energi aslinya untuk memeriksanya dengan cermat. Saat Yuan sejati Yang Ke memasuki tubuhnya, ekspresi Yang Yingfeng tiba-tiba terkejut dan dia menatap Yang Ke dengan takjub. Jelas dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan sejati putranya akan begitu murni dan kuat. Meski hanya gumpalan, tapi sekilas bisa dilihat semuanya. Energi sebenarnya dalam tubuh putranya jelas merupakan sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan akumulasinya sendiri selama bertahun-tahun. Tampaknya jauh lebih murni. Meskipun dia hanya berada di alam Yuan sejati tingkat ke-7, jika dia diberi waktu untuk terakumulasi dan alamnya ditingkatkan, seberapa kuat dan murni Yuan sejati Yang Ke? Anak ini sepertinya agak ajaib. Apakah ini masih putranya? Memikirkan hal ini, Yang Yingfeng tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak nyata. Setelah beberapa lama, Yang Ke mengambil kembali tangannya dengan ekspresi serius. Bagaimana? Dong Suju bertanya dengan gemetar. Luka ini lebih baik dari guru, jadi bisa disembuhkan. Namun karena sudah terlalu lama, roh jahat telah melekat pada Dantian, jadi tidak mudah untuk mengatasinya. Ayah harus minum obat itu sepanjang tahun sampai roh jahat itu diberantas. Akan sangat bagus jika bisa disembuhkan. Dong Suju tidak bisa menahan perasaan senang ketika mendengar apa yang Yang Ke katakan. Kemudian dia dan Yang Yingfeng saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Selama bertahun-tahun, pasangan ini telah mencari dokter terkenal dan mencoba terbaik metode. Tetapi mereka tetap tidak dapat menghilangkan roh jahat di Dantian. Bahkan kolam Huanglong milik keluarga yang tidak terpengaruh. Namun sekarang kekhawatiran yang mengganggu pasangan tersebut selama bertahun-tahun telah teratasi setelah putra mereka kembali. Sehingga mereka tiba-tiba merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sekuat anak laki-laki mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.